Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Malam ini eh, kita akan membahas mengenai turunan numerik, ya. Jadi malam yang agak dingin dan kebetulan gerimis. Namun semoga tidak menyurutkan kita untuk senantiasa belajar dan memahami sesuatu agar supaya beberapa hal yang mungkin berhubungan dengan ilmu yang kita pelajari atau mungkin cabang dari ilmu yang kita pelajari itu kita masih bisa mempelajari bahkan mengembangkannya. Oke ya, meneruskan pembahasan metode numerik. Sekarang akan masuk ke turunan numerik ya. Yang kita akan berbicara masalah turunan numerik ya, turunan pertama. Di sini itu turunan pertama dan turunan kedua, namun kita akan membahas di turunan yang pertama. Oke ya, mengutip dari Wikipedia, turunan di dalam matematika atau kita sebut dengan derivatif adalah cara mengukur sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Jadi ada perubahan di mana perubahan tersebut eh, perubahan nilai fungsi ya, itu akan senantiasa berubah jika variabelnya atau inputnya itu akan senantiasa berubah. Sebagai contoh, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu, ya, itu menghasilkan kecepatan ya, kecepatan benda bergerak ketika waktu berjalan. Oke, kalau dalam fisika mungkin dulu kita pernah berbicara mengenai besaran pokok dan besaran turunan ya. Besaran pokok itu seperti panjang, waktu, intensitas cahaya, ya, jumlah molekul, ya, dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh hubungan antara besaran pokok dengan turunan ya, atau bagaimana turunan itu dapat digunakan untuk menghitung eh, hal yang berhubungan dengan eh, kecepatan, ya. Kemudian ya banyak hal lagi ya. Kecepatan itu salah satu contoh. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga akan membahas hubungan antara eh, turunan pertama dengan eh, menghitung gradien garis. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau dalam turunan, ya, mungkin kita pernah mempelajari hal seperti ini ya. Misalnya turunan turunan pertama dari X eh, ya, misalkan ini ya, ini dihapus dulu. X sama dengan X kuadrat. Nah, berapa turunan pertama dari X? Nah, kalau dalam dulu waktu kita belajar di SMA, ya, SMP, kan ini berarti eh, duanya ini pindah ke depan ya. Jadi 2X pangkat 1 gitu. Karena ini pangkat 1 maka nggak perlu ditulis ya. Nah, seperti ini. Nah, eh, kita akan menghubungkan atau kita akan mencari korelasi apakah eh, nilai ini bisa dicari menggunakan gradient garis. Jadi berhubungan seperti itu, berhubungan atau tidak. Ini mungkin bisa didapat juga dengan cara eh, menggunakan data Taylor ya, atau mungkin
transformasi Laplace dan sebagainya. Cuman kita cari yang sederhana. Ya. Nah, di sini ada sebuah kurva ya, di gambar di mana di sini itu ada sebuah kurva melengkung dan ini dihubungkan dengan kurva itu menyinggung titik ini ya, titik di sini dan titik di sini. Jadi ada dua titik di mana di sini itu ada titik x dan fx dan di sini adalah x plus h dan fungsinya itu fungsi x plus h. Jadi eh, kemudian nanti kita cari garis kemiringannya itu berapa yang akan kita cari, ini m-nya. Ya, disebut juga garis sekan atau ini itu kalau teman-teman masih ingat ini adalah rumus dari tangen ya. Tangen itu kan trigonometri ya. Itu kan kalau dihubungkan segitiga kan ini y, ini x, dan ini adalah r ya. Sedangkan di sini itu kan ada sudutnya, sudut theta biasanya ya. Sudut theta, sudut theta itu kan berarti tan. Misalnya tan theta itu sama dengan y per x. Jadi ini berhubungan juga dengan trigonometri. Ini. Nah, ini kan untuk segitiga sebenarnya. Kalau dilihat ini, maaf ya, garisnya kurang rata, kan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini segitiga, ya. Nah, ini sudutnya dan seperti ini. Nah, ini disebut dengan garis seka karena ini merupakan mustang. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau lihat di sini yang membentuk garis ini adalah x dan kemudian x plus ya. Untuk garis x di sini. Kemudian untuk membentuk garis vertikalnya y adalah fx dan fx plus h. Nah, ini adalah selangnya ya. Nah, itu selangnya. Jadi ditambah itu maksudnya ditambah selangnya itu berapa? Nah, misalkan selangnya satu tambah satu, ya. Mungkin dikasih kita ada titik satu, dua, tiga, empat, lima, itu kan berarti selangnya satu. Kalau satu kemudian satu, satu kemudian satu setengah, kemudian dua itu selangnya berarti setengah dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi ini adalah rumus atau formulasi Tangen ya. Nah, kalau gradien bagaimana? Nah, kalau gradien ya hampir sama, bukan hampir sama, sama persis dengan fungsi untuk mencari Tangen. Kalau di dalam kita dia ya, nah di sini kan, nah ini M itu sama dengan delta Y dibagi delta X, ya kan? Delta Y dibagi delta X. Delta Y dibagi delta Y itu berarti kan selisih ini ya. Berarti ini dikurangi ini ya. Nah, Fx plus Y ini dikurangi ini, kemudian delta X-nya itu X plus Y dikurangi ini. Kan seperti itu. Ya. Misalkan di sini, apa namanya, misalkan di sini X-nya 2, di sini 4, ya. Di sini mungkin Y-nya 1, di sini Y-nya mungkin 4 ya kayaknya bersama. Oke ya. Ya jadi seperti ini ya. Nah, berarti kalau ditanya gradiennya itu berarti sama dengan M sama dengan delta Y, delta Y dibagi delta X kan seperti itu. Berarti kan
delta Y-nya berarti 4 dikurangi 1 ya. 4 dikurangi 1 bagi 4 dikurangi 2. Seperti ini. Berarti menghasilkan 3 dibagi 2. Ya. D-nya adalah 1,5 ya. 1,5. Nah, seperti ini. Ini nilai gradient 1,5. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini berarti sama dengan rumus trigonometri untuk mencari tangan tadi. Oke. Ya, kembali ke sini. Eh, kita bisa melihat eh, ya, kita bisa melihat di sini. Nah, eh, ini adalah formulasi turunan pertama yang diturunkan dari fungsi gradien tadi. Kok bisa ya? Nah, kita bisa melihat di sini ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita tulis ulang lagi. Ya, kalau teman-teman lihat ini ada yang kan kita bisa tulis ulang lagi. Ya, kita bisa tulis ulang bahwa f aksen x itu sama dengan limit mendekati 0 ya. Kemudian mungkin kita pakai ini saja. Gambar yang lumayan bisa kita pakai. Ya, nah ini ya kan seperti ini ya. F aksen x sama dengan limit mendekati 0 f x plus h min f x dibagi h ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini f x plus h min f x ini sebenarnya delta y ya. Dari mana kita tahu? Nah, ini kan di sini. Berarti kan fx plus h ini dikurangi fx. Berarti kan sama dengan delta y. Kemudian yang bawahnya ini adalah delta x. Ya, x plus h dikurangi x kan gitu. Nah, berarti kan ini adalah rumus ini itu adalah sama atau hasil apa namanya otak-atik dari gradient tadi ya, jadi di apa namanya dibuat semacam limit jadi seperti itu ya. Nah, kita coba buktikan apakah hasilnya sama. Kita coba buktikan apakah hasilnya akan sama ya. Kita coba pakai manual untuk cari salah satu nilai X yang sering gunakan di bagian ya. Ya, ini ya. Jika f x sama dengan x kuadrat, berapa nilai f aksen x-nya? Nah, kalau secara yang pernah kita pelajari itu kan, ini berarti kan duanya pindah ke depan ya, 2x pangkat 1 sama dengan ya 2.
Nah, kita coba selesaikan itu pakai formulasi tadi itu ya. Ya, nah kita coba soalnya masih ini ya. Ini contoh. Oke. Nah, fx f aksen x sama dengan fx plus h min fx dibagi h kan gini ya. Nah, karena ini x-nya itu x kuadrat ya, berarti ini eh, mohon maaf ya, jadi seperti ini ya. Tapi garisnya kurang lebar. F aksen X sama dengan limit mendekati 0, Fx plus H min Fx ya. Kita pakai rumus yang dari Wikipedia. Di Wikipedia pakainya A ya, tapi ini saya pakai X ya. Kita nyari yang umum saja. Karena di banyak literatur itu dituliskannya Fx plus H, bukan A plus H ya. Meskipun itu sama aja sih, hanya simbolnya aja yang berbeda. Nah, ternyata tadi ini yang akan kita cari itu turunan Fx kuadrat ya. Yang pertama Fx kuadrat, ya. Kita cari pakai rumus ini ya, hasil tak dari gradien tadi itu, rumus gradien. Nah, berarti ini kan X plus H ya, kuadrat ya. Karena ini kuadrat minus X kuadrat dibagi H. Yang itu. Ya, X-nya kan X kuadrat ya, jadi makanya dikuadratkan. Kemudian limit H mendekati 0. Nah, ini karena kuadrat X plus H kuadrat jadinya berarti X kali X tambah H, X dikali X plus H, min X kuadrat dibagi H. Seperti ini ya. Oke ya, karena dikuadratkan ya. Jadi dikuadratkan jadinya X plus H kali X plus H. Nah, kemudian kita hitung lagi limit H mendekati 0. X kali X berarti X kuadrat. Ya, kita kalikan seperti ini ya. Ditambah H kali X berarti XH tambah berikutnya berarti H kali X berarti ya XH berarti X kali H ya, maaf, berarti X kali X itu X kuadrat, kemudian X kali H itu XH, H kali X juga XH lagi ya, kemudian H kali H berarti H kuadrat. H kuadrat min X kuadrat dibagi H. Selanjutnya kita buat di sini ya, sama dengan limit mendekati 0 X kuadrat ditambah XH tambah XH berarti 2XH ditambah H kuadrat minus X kuadrat ya kan, kemudian dibagi H. Nah, kemudian kita lanjutkan perhitungannya lagi. X kuadrat min X kuadrat ya, ini kan minus ini bisa dicoret. Kemudian menyisakan 2XH plus H kuadrat dibagi H. Nah, berikutnya limit H mendekati 0. Ini hanya dikeluarkan H sama dengan 2X plus H. Ini ya, hanya dikeluarkan dibagi H. Nah, H-nya ini bisa dicoret. Nah, seperti ini sama dengan limit H mendekati 0, 2X plus H. Nah, di sini H-nya itu kan mendekati 0. Kita bisa nolkan saja
tinggal hasilnya adalah 2X. Jadi sama ya, jadi hasilnya dengan menggunakan deret Taylor sama menggunakan rumus gradien, itu ternyata turunan itu sama dengan turunan pertama, maksudnya turunan pertama dari suatu fungsi itu sama dengan uh, nilai dari gradien suatu titik. Ya. Semoga penjelasan ini bisa dapat kita pahami. Nanti bisa uh, like dan komen ya, supaya kita dapat belajar bersama-sama. Untuk selanjutnya, insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan menggunakan praktek menggunakan Excel ya, untuk mencari turunan secara numerik, karena yang baru kita praktekkan ini adalah secara analitiknya, secara manual analitiknya ya. Kalau X kuadrat itu kan masih bisa dicari secara analitik ya. Ini hanya contoh saja ya. Sebenarnya ada beberapa kasus-kasus yang di mana sebenarnya akan sangat sulit ya, akan sangat sulit dicari menggunakan analitiknya ya. Jadi bahkan di sini dikatakan, ini contohnya, fungsi aksin, ya ini kan dicari secara analitik sulit ini ya. Kemudian 2 pangkat X ya. Makanya digunakanlah metode numerik di mana turunan itu diampiri dengan sebuah metode. Jadi numerik ini fungsinya untuk menghampiri saja. Karena apa? Karena dihitung ekspresikan secara analitik itu tidak bisa ya. Jadi cuman mau nggak mau harus muncul nilainya atau harus kita hitung. Jadi didekati dengan metode numerik ini ya. Nah, kemudian eh, ini itu eh, banyak mesti ada errornya lah numerik itu ya. Jadi kalau bisa sebenarnya dihindari ya. Dan ini bukan 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 apa namanya, bukan digunakan untuk mencari ekspresi ya. Maksudnya ekspresi itu tadi, itu ekspresi itu yang eksplisit ya. Misalkan turunan pertama dari X kuadrat adalah 2X gitu ya. Itu namanya ekspresi. Tapi turunan numerik itu langsung ke nilai. Jadi yang dicari itu langsung ada nilainya. Jadi turunan numerik digunakan untuk mencari nilai sebuah turunan ya, bukan untuk menjadi ekspresi, bukan untuk mencari ekspresi dari turunan ya. Seperti ini. Jadi X-nya itu langsung ada angkanya, langsung keluar, bukan X lagi di sini. F aksen apa F turunan pertama dari satu, turunan pertama dari dua. Jika X sama dengan turunan kedua dari satu ya. Jika X sama dengan satu di sini. Oke ya, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Sekali lagi review dikit bahwa turunan numerik itu digunakan ketika turunan analitik secara matematis tidak bisa lagi digunakan ya, untuk mencari ekspresi maupun untuk menghitung nilai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat malam, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.